Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat memiliki sebuah situs bersejarah yang banyak dikunjungi orang. Situs yang dinamakan Batu Quran tersebut membuat banyak orang penasaran ingin melihat secara langsung tulisan ayat Al-Quran yang terdapat di atas batu yang berada di dasar kolam air 7 sumur. Lantas, benarkah tulisan ayat Al-Quran tersebut hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja? Bukan saja penasaran ingin melihat ayat Al-Quran yang tersembunyi di atas batu, banyak orang datang ke situs Batu Quran untuk mengais berkah dan memanjatkan permintaan. Benarkah air dalam kolam Batu Quran mengandung mukjizat penyembuhan? Banyak orang percaya jika batu Quran yang terdapat di dasar kolam punya kekuatan yang bisa menyembuhkan serta mengabulkan permohonan. Namun benarkah batu Quran di Kabupaten Pandeglang tersebut sebenarnya hanyalah replika dari batu Quran sesungguhnya yang terdapat di ujung kulon? Pemirsa, inilah fakta unik. Desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu tempat wisata religi yang cukup diminati warga Jawa Barat. Di tempat itulah terdapat Batu Quran, sebuah batu yang berada di sebuah sumber mata air yang konon terdapat tulisan ayat-ayat suci Al-Quran di atasnya. Benarkah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat tulisan ayat suci Al-Quran dalam batu tersebut? Pemirsa, inilah fakta unik. Desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang tampak seperti desa biasa. Namun tepat di kaki Gunung Karang ada pemandangan yang tidak biasa. Banyak orang berdatangan ke sebuah sumber mata air yang di dalamnya terdapat sebuah batu yang dipercaya memiliki tuah. Batu itu dijuluki Batu Quran karena konon di atas batu yang terdapat di dalam kolam tersebut terdapat tulisan ayat-ayat suci Al-Quran. Batu tersebutlah yang mengundang banyak orang untuk datang sekedar untuk melihat ataupun berwisata religi. Ya pemirsa, saya masih penasaran banget ini seperti apa sih sejarahnya. Saya bertemu sama seorang bapak, mudah-mudahan dia mengetahui ya tentang sejarah dari Batu Quran ini. Yuk. Batu Quran dipercaya masyarakat sekitar merupakan peninggalan dari seorang tokoh Islam terkenal di Pandeglang, yaitu Syekh Maulana Mansur. Beliau adalah orang yang berjasa menyebarkan agama Islam di Tanah Sunda di zaman Kesultanan Banten di abad ke-15. Lokasi di mana Batu Quran ini berada konon merupakan pijakan kaki Syekh Maulana Mansur ketika beliau hendak pergi berhaji ke Tanah Suci Mekah. Lantas, bagaimana sejarah munculnya Batu Quran di dalam kolam? Dan benarkah air yang mengelilingi batu tersebut keluar secara ajaib? Assalamualaikum. Pak, saya Sesa Pak, boleh kenalan Pak? Saya Bayu. Oh, Bapak Bayu. Boleh saya ngobrol-ngobrol sebentar sama Bapak? Yuk, silakan Pak di sini. Ya. Saya pengen tahu Pak, kenapa sih tempat ini dinamakan Batu Quran Pak? Karena memang di sini tempat bersejarah ya, tempat bersejarah sejarahnya waliullah yaitu Syekh Sultan Maulana Mansuruddin selaku tokoh sejarah di sini dan juga beliau gelarnya sebagai Raja Banten yang ke-7. Nah, pada tahun 1651 Masehi sesudah beliau menyiarkan agama Islam di daerah Banten, beliau melaksanakan atau menunaikan ibadah haji cuman dengan niat bismillah sampai ke Mekah tanpa menggunakan pesawat atau kendaraan. Khorikul adatnya sulaya daripada perbuatan manusia biasa. Jadi waliullah gitu ya, maklum. Nah, sesudah beliau selesai melaksanakan ibadah hajinya,
pulangnya dari tanah suci Mekah ke tanah Banten tenggelam lewat sumur Zam-Zam Mekah. Artinya menerobos jalan dasar bumi. Timbul pertama itu di puncak Gunung Karang atau di atas Gunung Karang yang disebut Sumur 7. Nah, dari sana beliau tenggelam lagi menerobos jalan dasar bumi, timbul terakhir di lokasi ini. Nah, bekas munculnya atau bekas timbulnya di dalam gedung itu ya. Nah, setelah beliau timbul, bekas timbul itu keluar air. Nah, karena itu airnya sangat besar sekali, maka pecahlah mata air baru di sini. Nah, bulak-bulak besar mau menjadi lautan pada waktu itu. Maka disebutnya kampung ini kampung Cibulakan. Nah, bulak-bulak. Karena pada waktu itu mau menjadi lautan, maka mata airnya ditutup oleh Syekh Masrudin menggunakan atau pakai batu yang ada di sekitar sini. Bukannya surut, malah tambah meluap besar. Sehingga beliau sholat sunat hajat 2 rakaat. Nah, beliau ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa oleh-oleh dari Mekah yaitu Al-Quran suruh ditutupkannya ke mata air tersebut. Kini batu Quran yang terendam di dasar kolam terlihat seperti layaknya batu biasa. Setelah ditumbuhi lumut yang tebal dan tidak terlihat ayat-ayat suci Al-Quran tertulis di atasnya. Meski demikian, masih banyak orang yang meyakini jika situs batu Quran merupakan tempat istimewa yang harus dikeramatkan. Hingga kini tidak ada yang tahu apakah ada yang benar-benar bisa melihat Al-Quran di atas batu tersebut. Konon hanyalah orang-orang yang suci saja yang bisa melihat tulisan Al-Quran di atas batu tersebut. Konon syaratnya harus berzikir terlebih dahulu sebelum berniat melihat tulisan Al-Quran di atas batu tersebut. Nah, itu satu hal yang menarik sebetulnya. Kalau di batu itu ada tulisan, berisikan tulisan di dalam yang seperti di dalam Al-Quran. Nah, tidak semua orang bisa membaca. Jadi kan untuk menarik perhatian orang, kalau mau bacanya harus berzikir gitu. Nah, poin plusnya kan ada di situ bahwa perkara nanti memang kelihatan di batu itu atau tidak kan, orang sudah diajak berzikir, ya kan, orang sudah diajak beribadah. Itu menurut aku poin plus yang dibilang tadi wisata religi tadi. Batu Quran menjadi salah satu situs yang disakralkan oleh masyarakat setempat. Konon, air yang terdapat di kolam Batu Quran punya khasiat penyembuhan terhadap berbagai penyakit. Benarkah selain ingin berobat, banyak juga orang yang mengais berkah di situs Batu Quran? Pemirsa, inilah fakta unik. Situs Batu Quran merupakan salah satu tempat favorit yang sering dikunjungi warga setempat maupun masyarakat dari luar kota yang ingin berwisata religi. Ada yang sekedar ingin tahu seperti apakah yang disebut dengan Batu Quran tersebut. Ada juga yang memang datang dengan tujuan tertentu, ingin meminta berkah dan mencari penyembuhan di situs yang dikeramatkan banyak orang tersebut. Yuk, sekarang kita mau ciumkan dulu. Segar banget pemirsa, emang airnya dingin dan ya mudah-mudahan air ini bisa menguatkan saya hingga nanti saya buka puasa. Lokasi Batu Quran berada di bawah pohon beringin besar dan rindang. Tempat ini juga kerap disebut dengan pemandian Batu Quran lantaran banyak orang yang datang ke situs ini untuk mandi dan berendam. Dengan air yang dianggap suci dari kolam Batu Quran, konon banyak orang yang telah sembuh dari penyakitnya. Untuk kaum laki-laki, diperbolehkan berendam di kolam yang terdapat Batu Quran, sedangkan bagi perempuan disediakan tempat tersendiri yang lebih tertutup untuk berendam. Lantas, benarkah air kolam Batu Quran mengandung zat yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit? Dan benarkah banyak orang yang juga mengais berkah dan meminta sesuatu pada Batu Quran tersebut?
Kalau untuk tempat sih biasa-biasa aja, tapi karomahnya yang dikejar oleh orang-orang itu karomahnya gitu. Jadi kalau setingkat ambiya mungkin para nabi mukjizatnya gitu ya. Yaitu kepercayaan, dan memang air ini adalah sebagai sarana untuk melakukan penyembuhan. Air ini kan adalah benda netral. Tergantung nawa itu kita, kata Pak Haji. Budaya silakan, kata Pak Haji bilang. Hukumnya ingat, jangan kita minta, ya Allah dengan batu keramatnya, ya Allah aku mohon panjangkan umurku, dapatkan jodohku, murahkan rezeki. Itu salah. Ya Allah aku mohon lewat para wali ini yang di sini, ya Allah yang tempat di sini, aku mohon. Kita kirim Al-Fatihah. Bukan mohon kepada batu. Batu seperti apa? Besok dihancurkan. Bisa batu ini menyelamatkan kita di akhirat? Tidak. Dia menyelamatkan kita amal ibadah kita. Dan ingat, keyakinan kita. Yakin? Silakan, kata Pak. Apapun maksud yang melatar belakangi kedatangan para wisatawan ke situs Batu Quran, yang pasti tempat tersebut mengandung sejarah yang membanggakan bagi warga Pandeglang sekaligus melambangkan kejayaan Islam di tanah Pasundan. Lantas, apa kata para selebriti menyoal situs bersejarah yang dipakai sebagai tempat mengais berkah dan mengobati penyakit? Syekh Mansur ini masih keturunan daripada wali-wali Songo. Wali Songo itu ya. Jadi jelas sejak kapan ya, sejak penyebaran agama Islam itu ya, dan masyarakat Islam di sana berkembang, jelas tempat ini dijadikan sesuatu yang berjarah untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan ma'rifah kemuliaannya, keberkahannya. Dari situ semenjak terjadi penyebaran agama Islam, komunitas Islam besar ya, sejak itulah pariwisata. Bisa dibilang, bisa dikategorikan sebagai wisata religi sepanjang memang yang namanya hal-hal seperti itu, misalnya air untuk bisa menyembuhkan. Saya percaya air bisa menyembuhkan. Misalnya kita ke orang yang mata batinnya jauh lebih bersih dan jauh lebih hebat dari kita. Memang kadang-kadang kita butuh bantuan dengan orang-orang seperti itu untuk minta didoakan kepada Allah dengan lewat media air. Biasanya kan gitu. Dulu kan ada penelitian juga, kalau kita baca surat Al-Fatihah di air, ada penelitian bahwa memang ada tulisan itu di air itu yang diminum untuk si orang yang membutuhkan atau orang yang lagi sakit. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah. Batu Quran di Pandeglang banyak dikunjungi para wisatawan religi yang ingin menyaksikan langsung batu ajaib yang bertuliskan ayat Al-Quran tersebut. Namun benarkah batu Quran di Pandeglang bukanlah batu Quran yang asli? Pemirsa, inilah fakta unik. Batu Quran yang syarat dengan sejarah Islam yang dibalut unsur magis itu nyatanya merupakan daya magnet yang kuat bagi wisatawan. Namun batu Quran yang berada di Pandeglang, Jawa Barat tersebut konon bukanlah batu Quran yang asli. Batu Quran yang asli konon terletak di Sanghyang Sirah, Taman Nasional Ujung Kulon. Syaidina Ali yang telah mengislamkan Kiang Santang menitipkan kitab suci Al-Quran pada Prabu Mundingwangi untuk diberikan pada Kiang Santang. Al-Quran tersebut disimpan di sebuah kotak batu dan diletakkan di sebuah karang yang dikelilingi oleh mata air dari 7 sumur. Beberapa abad kemudian, Syekh Maulana Mansur yang mendapatkan ilham melalui tirakat membuat replika batu Quran tersebut di daerah Pandeglang lengkap dengan kolam dari 7 sumur. Bagaimana kebenaran Alkisah tersebut? Kenapa dikatakan batu Quran? Karena memang batu itu konon bertuliskan Al-Quran. Dan batu Quran ini merupakan jalan menuju ke Mekah.
ceritanya dahulu Syekh Mansur ini sedang artinya itikaf di Mekah atas kehilafannya. Dia tidak waktu diperintah ayahnya untuk berjuang di Baghdad. Kalau misalnya berhasil menguasai Baghdad di Banten sana, berhasil tidak berhasil seharusnya dia langsung pulang ke Banten. Akan tetapi Syekh Mansur ini tidak langsung pulang ke Banten, dia menikah di Cina. Dan karena dia ini kan Sultan Banten, dia ini putra generasi penerus dari generasi ke-6 Raja Banten, Syekh Mansur ini. Tapi karena beliau menikah di sana, terjadilah kerusuhan di Banten. Ada di situ Syekh Mansur palsu, ada jin ya, mengaku Syekh Mansur. Padahal Syekh Mansurnya itu ada di Cina. Setelah diketahui, terjadilah peperangan antara Syekh Mansur palsu ini dengan ayahnya Syekh Mansur yang disebut sekarang itu Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi saat peperangan itu terdengarlah berita peperangan ini oleh Syekh Mansur di Cina, sehingga dia ingat nasihat ayahnya dan dia merasa bersalah, tidak langsung pulang sehingga menimbulkan kerusuhan di Banten. Akhirnya dia pergi ke Mekah itikaf, dan dengan izin Allah akhirnya Allah memberikan mujizat kepada Syekh Mansur untuk pulang ke Banten melalui sumur Jam-Jam di sana. Jadi dia menyelam di Jam-Jam di Mekah dan keluar di Banten, yaitu di Cikaduan itu yang sekarang disebut Batu Quran. Lokasi Batu Quran di Pandeglang, Jawa Barat kini telah menjadi salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi orang dan mendatangkan penghasilan bagi warga setempat. Meskipun banyak juga yang datang untuk meminta berkah, namun sebelum berendam juru kunci Batu Quran biasanya mengajak peziarah untuk memasuki masjid di samping kolam Batu Quran untuk membaca tawasul atau doa untuk Syekh Maulana Mansur. Ya pemirsa, sekarang saya mau digiring sama Pak Bayu. Saya mau kemana ya? Saya tadi baru merasakan segarnya air Batu Quran. Sekarang kita mau kemana Pak Bayu? Kita lihat untuk ziarah gitu ya, para pengunjung biasanya di sana tempatnya. Oh ya, yuk. Tempat buat ziarah ini aulanya, nah itu air karomat yang buat oleh-oleh para pengunjung yang gunanya hasilnya insya Allah buat obat. Bukan ku so taat sebelum terlambat. Ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Disadari atau tidak, kultur Indonesia yang membuat sebagian besar masih menyukai unsur klinik, membuat situs bersejarah dan lambang kejayaan Islam di masa lampau seperti Batu Quran justru dijadikan sebagai tempat untuk memanjatkan permohonan. Padahal dalam agama Islam, tindakan yang demikian justru mendekatkan diri pada perbuatan musyrik. Lantas, apa kata para ulama mengenai hal tersebut? Khusus di Pulau Jawa, khusus di seluruh Indonesia ini, alhamdulillah kita sebagai penerus generasi bagaimana menjaga kelestarian budaya untuk yang dijaga oleh para wali tadi. Itu harus kita jaga, budaya tadi. Budaya, agama, kita nggak luput dari tiga hal. Kalau panjangnya serangkai. Agama, adat, budaya, hukum. Agama, ya, hukum, adat. Itu serangkai tadi harus kita pegang. Kalau orang tidak punya hukum, tidak punya adat. Kalau orang tidak punya adat, tidak punya agama. Pandanglah ke sana, lihat yang di sana, mereka yang terbaring di tanah. Benda bersejarah yang memiliki nilai kesakralan tidak seharusnya dikultuskan, sebab hal tersebut akan mengantarkan seseorang pada sikap musyrik. Dan akan sangat percuma agama dan keyakinan yang kita anut
jika masih percaya kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat mati, ingat sakit.